Pertamina diketahui baru saja membuka trading arm atau kantor pemasaran baru di Singapura. Pembukaan trading arm ini kemudian menjadi polemik karena dinilai sejumlah pakar akan menjadi cikal bakal Petral Jilid 2. Petrolnya harusnya dibubarkan juga ya. Tapi masih ada. Harus dicek lagi, tapi baru-baru ini Pertamina membentuk satu perusahaan lagi di Singapura baru. Terlalu banyak sih kepentingan di sana ya. Dan tidak ingin sebutkan satu-satu, tapi Ya. Anda bisa sebutkan lah. Cebong juga ada, apa namanya itu lagi? Kampret juga ada. Kalau untuk urusan dagang gini, itu tidak ada musuh. Setan sama setan juga kebagian. Setan sama setan juga dagang. 6 miliar per hari dikali impor ya. fee impor, betul. Ini nggak ada libur kan setahun 365 hari. Jadi 6 miliar dikali 365 hari. Ini fee impornya saja. Siapa yang paling untung di situ? 6 miliar kali 365 hari. Luar biasa. Yang untung banyak. Kalau ini kan fee mafianya ini nih. Kita omongin baru fee mafia nih. Jadi Oh, ini belum fee resmi nih. Itu kan fee yang calo yang saya katakan tadi. Oke. Kalau ada fee dari PES, dari Pertamina kan untung juga. Pertamina kan import. Oke. Aftur Oh, ini juga. hanya Kan calonya. keuntungan. Kalau ini kan Komisi lah kalau mafia kita nih. bilang di perdagangan bahwa ini komisinya lah untuk calonnya. Rente. Rente. Terlalu terhormat. Rente. Rentenya nih 6 miliar dikali 365 itu per tahun. 6 miliar sehari. Hari. Calo-calonnya ini nggak ketahuan siapa? Oh, ketahuan Riza Khalid namanya. Negeri Wakanda, pejabatnya tipu-tipu rakyat. BBM yang diimpor dari Singapura terbongkar, ternyata minyak berasal dari Indonesia. Mengutip dari postingan akun sneak video rejim Koplak, yang memposting sebuah narasi yang bertuliskan aneh. BBM yang diimpor dari Singapura ternyata minyak asal Indonesia. Terkait postingan tersebut, sontak netizen memberikan berbagai tanggapannya. Itulah permainan rezim pengibul. Secara-cara dilakukan demi cari duit untuk biaya pilpres. APBN udah kritis, rezim terancam digugat, ujar Safrudin. Gugat harus pak, jelas malak rakyat, jelas ini untuk anggaran IKN dan pilpres, harus dibersihin nih. Jadi beban rakyat. Ini subsidi dengan rakyat yang dihitung-hitung negara BUMN rugi terus kekayaan negara dikemanakan Pak Jokowi, ujar Zarian. Singapura itu tempat aset orang koruptor. Negeri penuh mafia ya begini. Gimana rakyat yang cerdas mau percaya? Hayo, masih mau dikibulin ke depannya? No. Usut Ahok otak dari permainan Pertamina. Rezim Mukidi memang lucu-lucu dan aneh, salah urus negara. Astagfirullah, ujar Toto. Pantaslah Pertamina selalu merugi, apalagi sekarang dipegang oleh Hok. Kan bangsa kita jual minyak mentah ke luar negeri, jadi BBM didatangkan lagi ke negara kita. Inilah mata rantai mafia migas kita. Kasihan negeri kita, ujar Rado. Aneh, kita kenapa beli ke Singapura? Beli tuh ke Rusia atau negara OPEC penghasil minyak. Pantesan ada mafia-mafia pengkhianat bangsa. Dan itu terhitung impor loh ya. Ternyata kilang dalam negeri yang punya asing-asing. Itulah kepintaran rezim. Itulah kalau narapidana yang pimpin, cuit Zafa. Akibat pemimpin pelongo-pelongo, tujuannya biar mudah dikorupsi. Banyak penjahat di negeri ini. Bolehlah kita sebut ya, pejabat-pejabat Indonesia itu dengan sebutan binatang. Rakyat selalu korban. Bukan aneh itu, memang begitu dari dulu. Ada yang punya usaha. Pengusaha dan penguasa bermain di ekspor impor. Mafia BBM bro. Waduh, ya Allah, kenapa rakyat yang jadi korban? Ujar Tata. Makanya dari zaman Orde Baru gak mau ada pengolahan minyak mentah di Indonesia. Pantasan masuk pribadi lewat calo sih, belum yang lainnya.
Itulah Indonesia, gak peduli rakyat kecil, yang penting diri sendiri, ujar Riko. Buzzer mana nih? Tolong dong penghasilan dari perkalian 6 miliar kali 365 sama dengan berapa duit tuh? Dosa cebonger makin menggunung. Patra utuh, Biangkero, BBM RI, mafia negara. Bangsa ini sudah ruwet. Inilah, bilang rugi tapi bukan cabang terus. Pura-pura kaget, pura-pura, ujar Mozzarella. Jago berarti. Jurus korupsi yang up to date. Seperti itu ya. Petral sudah dibubarkan lama kok BBM tetap mahal naik terus, dasar kardus digembom, kerjanya bohong dan tipu-tipu terus. Ujar Himaya. Inilah jalan terbaik pemerintah minyak tolong sama rakyat. Dikirim ke Singapura, dari Singapura kirim ke Indonesia. Keren. Ibarat kata lu punya tanah 1000 hektar dan dibangunkan oleh orang lain. Bangunan mewah dan seisinya 1 hektar. Tapi gak nyadar dikeruk hasil bumi dan lain-lain dari yang sisa 999 hektar itu. Terlalu buta melihat pembangunan ini. Pembohong, kerjanya ngibul, sadis, brutal terhadap rakyat. Innalillahi, negara ini mengerikan, banyak yang jahatnya. Bukti pelongo-pelongo, ujar Yuliani. Di kepolisian ada mafia, di Pertamina, Garuda, BPJS, dan PLN banyak mafia. Tapi pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana dengan Freeport? Inalum tidak berkutik, ambiar. Allah pasti akan kirim orang untuk bongkar semua kebusukan karena dana haji aja pada ditilep. Hebat memang Indonesia penuh sandiwara. Menipu rakyat sendiri. Ya kan? Insya Allah semuanya terbongkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil bro. Rezim bobrok. Sudah diekspor, diimpor lagi. Ada apa di balik layar? Ujar Abdul. Otak licik Ahok. Luar biasa. Mafia luar biasa. Kasus seperti ini perlu. Buburkan lembaganya dan pelakunya, tuntut hukuman mati agar semua predator jerah, termasuk benalu yang berkolaborasi dengan oligarki. Habis negara ini hancur-hancuran, negara oleh penguasa sendiri. Jelaslah kelompok mafia lagi berkuasa, rakyat ditumbal. Bejat, berantas mafia migas, ujar Ari. Bener lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mantap oli bekas. Namanya negeri Konoha. Itu akibatnya koruptor ya pejabat Pertamina. Cuma satu kata, gak tahu kerja. Wahai pemerintah, janganlah engkau berbisnis dengan rakyatmu. Dari dulu minyak kita dari Singapura. Malingnya sama, cuma berganti nama aja dong ceritanya. Ketipu. Sudah jelas kan? Intinya berbisnis dengan rakyatnya. Paham sampai di sini? Ujar Kang Eka. Biar ada aliran dana buat dikorupsi. Sungguh tega kalian wahai pemerintah zolim. Biar Allah balas dengan caranya kalau sampai anggota pemerintah bikin permainan yang menyusahkan rakyat. Rakyat berontak juga gak bisa. Dan ternyata mantap, kurang tinggi naik minyaknya. Ini terjadi pada masa pemerintahan Sopoyo. Diputar-putar ya minyak. Demi fee mafia, pejabat emang ya kadang-kadang rezim serakah, ujar Mail. Negara pinter, udah hilang minta tanggung jawab Orde Baru. Jangan dilindungi seperti pemerintah-pemerintahan sebelumnya. Dan mudah-mudahan anak perubahan Pertamina yang baru lebih baik dan amanah. Ya Allah, mohon jaga Indonesia. Karena di negara kita kalau ada SDM dan SDA yang baik cepat-cepat dibungkam. Jadinya mau sekaya apapun akan tetap jadi kacung, ujar Subamoto. Zaman presiden sekarang banyak mafia ya. Dari mafia minyak goreng sekarang BBM. Mantap, ngenes-ngenes. Memang enak nasibnya orang kaya, ada saja jalan mencari untung. Gak bakal aja klarifikasi dari Pertamina atau Menteri BUMN, karena itu ladang mereka cari uang. Udah tahu kan gobloknya Jokowi? Minyak asli alam Indonesia dijual ke Singapura, dibeli lagi sama dia. Rezim ruwet, terdolim ini, ujar Edi. Benar kata Fahri Hamzah, negara kita negara setengah mafia.
Gak aneh lagi dah, udah pada budek kupingnya. Sungguh terlalu zolimnya. Biarkan orang-orang yang suka zolim, karena sama juga menzolimi diri sendiri juga seluruh keluarganya. Negeri yang lelucon. Semoga tidak diimpor dari Singapura, ternyata asal Indonesia, ujar Ahmad Kanaikan. Kalau uang sudah menjadi Tuhannya, Pancasila sudah hilang di jiwanya. Daripada impor, apakah Indonesia tidak bisa buat minyak sendiri? Kita hajar semua para oknum migas. Jangan selalu masyarakat yang dipersulit. Bisnis pemerintah anjurmin bangsa Indonesia, ujar Baim Seno. Yang dipikir pejabat Indonesia itu cuma keuntungan bro. Celakalah kalian. Sungguh aneh drama yang dimainkan dalam pemerintahan saat ini.